Kasih. Dapat makanan banyak. Lomba baca puisi menang, hadiahnya dapat tabungan. Sekarang jajan. Hei, Kak, sini. Wah, ayo. nih, banyak banget nih. Iya dong. Ini Ninit beli di toko sebelah itu ya? Tadi soalnya kakak lihat kamu kayak milih-milih makanan di sana. Jadi Kak Dodo tahu ini lagi belanja di sana. Iya dong. Ayo Kak, dinikmati Kak, dinikmati. Nih, kenapa Kak? Tahu nggak? Ini nih Ninit beli pakai uang Ninit sendiri. Hah? Maksudnya gimana nih? Ninit itu barusan menang lomba baca puisi di sekolah. Selain dapat piala, dapatnya uang tabungan. Dan ini semua tabungannya itu 200.000. Nah, Ninit beliin ini semua. Hah? 200.000? Iya. Semuanya ini? Kenapa? Aduh. Kenapa Kak? Hah? Ya ampun, 200.000 kamu habisin buat ini. Lah, iya dong. Kan dapat hadiah. Biar puas, Ninit beliin semua makanan ini sama itu. 200.000 Kak. Kan biar puas, biar kenyang. Bener-bener dihabisin semua ini buat ini semua, Nit? Iya. Oh. Ya ampun, Nit. Nit. Kakak lagi ngajak bicara loh. Makanannya ditaruh dulu dong. Maaf Kak. Astaga. Saking gembiranya aku ini Kak menikmati ini. Maaf. Iya, nggak apa-apa. By the way, ini bener-bener habis uang tabunganmu hadiah itu buat ini semua. Iya, sesekali dong Kak menikmati hidup, menikmati apa yang sudah dapatkan dari lomba, kan nggak apa-apa Kak. Ya boleh aja sih Nit, ini kan hasil kerja keras Ninit juga kan, yang akhirnya menghasilkan hadiah uang tabungan. Iya. Tapi Ninit apa nggak kepikiran untuk menabung uangnya? Namanya aja hadiah uang tabungan. Apa nggak sebaiknya ditabung? Kakak ini aneh. Kita bisa loh pakai apa saja hadiah uangnya Kak. Gimana sih kakak ini? Iya, tapi ada baiknya kita mempertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan mau ngapain. Maksudnya? Gini deh Nit, sebelum belanja ini semua, ini udah bilang papa mama belum? Ngapain bilang sama papa mama? Ini kan uang Ninit. Iya, tapi kan Ninit masih punya papa mama yang harus dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Apa Ninit nggak memberitahu dulu ke papa mama tentang hal ini? Loh, papa mama sudah tahu aku tuh juara. Tapi yang 200.000 aku belum bilang. Nah, ya kan? Aku belum pulang, Kak. Loh, belum pulang? Belum. Astaga Ninit, harusnya ya pulang dulu dong, bilang ke papa mama. Aku tuh saking senengnya, aku langsung ke sini. Duh, lagi pula mama apa nggak khawatir? Nggak tahu. Aduh. Wah, jangan-jangan ini mama lagi khawatir nungguin ini di rumah. Ini nih yang namanya kurang bijaksana. Apa itu, Kak? Coba denger ya. Jadi Ninit membelanjakan semua uang hasil kemenangan ini tadi. Snack ini yang ada di sana juga. Terus nggak bilang papa mama lagi.
Ya memang sih ini hasil prestasi Ninit. Tapi ya nggak boleh gitu, Nit. Harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Coba dipikir, Nit. Kalau uang yang tadi itu Ninit tabung, besok pasti akan bisa digunakan untuk yang lebih berguna. Malah dibeliin snack-snack yang banyaknya kayak gini. Emang nanti ini semua kalau udah habis kamu simpen? Enggak dong, snack-snacknya dimakan, bungkus dibuang. Nah, karena itu nggak ada kenang-kenangannya kan? Kak Dodo aja sedih, apalagi mama papa di rumah. Memangnya papa mama sedih, Kak? Hah? Ya pasti dong, Nit. Mereka pasti sedih, nggak diberitahukan kalau Ninit menang lomba dan dapat uang tabungannya. Nit, kakak yakin papa mama pasti seneng mendengar kabar kalau Ninit tuh menang lomba, dapat hadiah lagi selain piala. Mereka pasti bangga, Nit. Kita tuh harus bijaksana. Kita tidak boleh ceroboh dalam mengambil keputusan maupun memutuskan sesuatu. Nit, dengerin ya. Di Alkitab ada salah satu tokoh yang namanya Raja Salomo. Raja Salomo? Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ibunya bernama Betsheba. Salomo ini menggantikan ayahnya. Ia menjadi raja ketiga di kerajaan Israel setelah Saul dan Daud. Dalam 2 Tawarik 1 ayat 1-13, Salomo mengumpulkan orang-orang Israel untuk minta petunjuk kepada Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di mezbah depan kemah suci Tuhan. Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri pada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan padamu." Jawab Salomo, "Tuhan, berilah sekarang kepadaku hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian." Nah, dari tadi kita dengar bijaksana, hikmat. Apakah itu? Hikmat, bijaksana, dalam bahasa Inggrisnya, wisdom. Hikmat atau wisdom menurut Alkitab adalah mampu memahami dan mengatasi persoalan sehari-hari dengan cara Tuhan. Nah, Tuhan menghargai Salomo yang hanya minta itu. Maka Tuhan memberikan tidak hanya kebijaksanaan dan pengertian, tetapi juga kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Tidak ada raja-raja lain yang bisa menyamai Salomo. Salah satu contoh kebijaksanaan Salomo adalah ketika ada 2 ibu yang berebut satu anak. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28, suatu hari 2 orang wanita datang ke hadapan Raja Salomo. Mereka berebut anak. Keduanya sama-sama baru melahirkan. Mereka tinggal bersama. Salah satu ibu itu karena kesalahannya akhirnya bayinya meninggal. Ibu itu lalu menukar bayinya yang sudah mati dengan yang masih hidup. Saat ibu bayi yang masih hidup bangun, dia kaget. Kenapa anaknya mati? Lalu dia sadar itu bukan bayinya. Waktu dia melihat bayinya yang digendong temannya, dia marah. "Hei, itu bayiku. Bayimu sudah mati. Kamu menukarnya dengan bayiku." Ibu yang palsu berkata, "Bukan, ini bayiku. Bayimu yang mati itu." Kedua ibu itu lalu memperebutkan bayi tersebut. Tetangga-tetangganya melerai. Mereka mengusulkan agar perkara itu dibawa ke hadapan Raja Salomo. Di depan raja, mereka terus ribut. Ibu yang palsu maupun yang asli sama-sama menginginkan bayi yang masih hidup itu. Nah, tahukah kamu apa yang dilakukan Raja Salomo? Lihat, dia minta pengawalnya mengambil pedang. "Taruh bayi itu di depanku. Daripada terus bertengkar, bayi ini akan kubagi 2 saja." Ibu yang palsu berkata sambil tersenyum, "Ya, bagi 2 saja bayinya, biar adil." Tetapi, ibu yang asli menangis dengan keras sambil berkata, "Jangan,
"Tuanku Raja, jangan bunuh anakku. Biarlah wanita itu mengambil anakku. Berikan bayiku kepada dia saja, tuanku." Raja Salomo lalu berkata, "Ambil bayi itu, serahkan ke ibu yang sedang menangis itu. Dialah ibunya." Lalu ibu yang palsu itu dihukum dan masuk ke penjara. Raja Salomo tahu ibu yang asli tidak mungkin ingin melihat anaknya dibunuh. Inilah yang dinamakan hikmat atau kebijaksanaan. Raja Salomo tidak benar-benar ingin membunuh anak itu, hanya untuk menguji. Raja Salomo sungguh raja yang penuh hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dimintanya. Coba kita hafalkan ayat ini. Amsal 3 ayat 5. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayo Nit, kita ulangi ayat ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, syarat utamanya untuk dapat hikmat kebijaksanaan dari Tuhan adalah kita harus takut akan Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya bukan Maksudnya, takut gitu. Bukan gitu, ada Tuhan terus kita lari. Bukan gitu, Nit. Gimana, Kak? Takut akan Tuhan itu, kita percaya kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu standarnya. Nit, kamu masih memerlukan bimbingan papa mama dalam mengambil keputusan. Supaya keputusan kamu gini. Kakak pun masih belajar loh. Biar keputusan-keputusan yang kakak ambil bisa bijaksana. Jadi kita harus terus belajar supaya bisa mengambil setiap keputusan dengan bijaksana. Untuk itu, kita harus dengerin apa kata papa mama, nasihat mereka, supaya setiap keputusan kita bijaksana. Oh gitu ya Kak ya? Intinya Nit, dan teman-teman di rumah, kita ini masih sangat membutuhkan nasihat orang tua. Supaya setiap keputusan yang kita ambil tidak salah. Bukannya kamu anak yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan? Iya dong, iya. Seharusnya bisa loh kamu memberikan sebagian hasil kemenanganmu buat dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, iya ya Kak ya. Aku kok lupa ya. Kok lupa sih Nit? Aduh. Bayangkan betapa senangnya hati Tuhan kalau Ninit memberikan persembahan buat Tuhan. Nggak semuanya dibeliin snack. Ya kan? Iya. Gara-gara snack-snack ini, Kak. Tapi apa Tuhan masih mengampuni Ninit, Kak? Ya pokoknya Ninit tahu kesalahan Ninit apa. Lalu minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Iya. Pasti diampuni. Iya Kak, iya. Aku akan minta ampun sama Tuhan dan tidak akan ngulangi lagi. Dan aku juga harus minta maaf sama mama papa, Kak. Aku sudah bersalah sama mereka. Iya Nit, itu harus minta maaf ke mama papa dan tidak mengulanginya lagi. Janji Kak, aku akan lebih berhati-hati ketika aku mau mengambil keputusan. Nah, Tidak buru-buru, tidak semaunya sendiri, dan selalu minta tuntunan Tuhan. Aku juga harus selalu mendengarkan nasihat mama papa supaya aku juga tetap menyenangkan Tuhan. sip. Yuk Kak, Ninit mau ngajak teman-teman yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama supaya kita lebih bijaksana. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Tuhan, kami juga mau diberi kebijaksanaan seperti Raja Salomo supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami rindu membuat bangga orang tua kami.
Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan kami mau menerima didikan. Kami tidak mau bersandar pada pengertian kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Baiklah Kak, aku memang harus berhati-hati, apalagi dalam mengambil keputusan. Good, Ninit. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ingat ya, Nit, kita harus bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Siap Kakak. Sip. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati